Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat juara semua? Perkenalkan, nama saya Jua. Saya akan membantu teman-teman semua mengikuti seri pengetahuan umum di Sekolah SD Juara Bandung. Kali ini kita akan membahas tentang tanaman pemakan binatang. Ternyata ada ya tanaman pemakan binatang. Nah, pengetahuan ini Jua dapatkan dari buku Amazing, cerita-cerita sains terbaik dari Al-Quran. Apa saja ya tanaman-tanaman pemakan binatang? Langsung saja yuk kita mulai. Nah, sobat juara semua, tanaman-tanaman pemakan binatang ini ternyata ada interpretasinya dari Al-Quran, yaitu surat Al-Ankabut ayat 60, yang artinya adalah, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu, dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi semua makhluk di muka bumi ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah sekali ya. Oke, sobat juara semua, ini dia tanaman-tanaman pemakan binatang. Yang pertama adalah Portugis sandu. Portugis sandu ini adalah tanaman asli Portugal, Spanyol, dan Maroko. Tanaman ini tumbuh di tempat yang kering seperti tanah alkalin. Aromanya yang khas membuat serangga tertarik untuk mendekatinya. Alhasil, serangga menjadi mangsanya. Tertangkapnya serangga dikarenakan ada lendir yang dikeluarkan oleh kelenjar yang terdapat pada daunnya. Wah, cepat sekali ya. Serangganya langsung nempel, tapi sebenarnya itu menggulung serangganya secara perlahan ya sobat juara semuanya. Selanjutnya ada California pitcher plant, atau biasanya ini disebut dengan tanaman kobra, lili kobra, karena bentuknya seperti kobra ya. Nah, tanaman pitcher plant ini terdapat di utara California dan Oregon. Tanaman ini hidup di rawa dan air yang mengalir. Daunnya sih berbentuk seperti tabung yang mirip dengan kobra. Dengan daun yang bercabang, tidak seperti tumbuhan yang lain. Daunnya tidak menghasilkan enzim pencernaan. Selanjutnya yang ketiga ada North American pitcher plant, atau yang biasa disebutnya dengan Sarracenia. Tanaman ini memiliki saluran yang panjangnya 1 meter untuk menjebak serangga. Hidupnya di rawa-rawa wilayah timur dan selatan Amerika Serikat. Serangga tertarik oleh nektar yang berada di bibir perangkapnya, serta kombinasi dari warna dan aromanya. Selanjutnya, ini ada tanaman yang mirip kendi atau mirip tempat air ya. Oke, namanya adalah tanaman pitcher plant. Tanaman ini memiliki perangkap yang paling spektakuler, bahkan bisa dibilang yang paling canggih. Tanaman ini tumbuh dari Madagaskar dan Asia Tenggara sampai ke timur laut Australia. Lihat, tikus juga bisa dimakan olehnya, masuk ke perangkapnya. Pantas saja tanaman ini bisa dibilang tanaman yang paling canggih perangkapnya. Victims die by drowning, while their flesh slowly dissolves. Selanjutnya ada Venus flytrap. Nah, kalau tanaman ini hidupnya di rawa daerah utara dan selatan Carolina.
yaitu di Amerika Serikat. Tanaman ini menangkap dan mencerna mangsanya, terutama serangga, dengan perangkap yang dibentuk oleh bagian sisi masing-masing dari daunnya. Nah, seperti ini menjebaknya. Kayaknya sih serem ya, tapi sebenarnya tanaman ini kecil kok. Dan yang terakhir adalah sanju. Nah, tanaman ini memang banyak sekali jenisnya, lebih dari 170 spesies. Tanaman ini di antara tanaman karnivora yang paling banyak ditemukan di seluruh dunia, bahkan hampir semua benua. Ya, jadi tanaman ini juga menangkap serangganya seperti California sanju dengan lendir yang ada pada daunnya. Hebat sekali ya. Sobat Juara, berbagai tanaman tersebut tidak bisa kita jumpai di sembarang tempat karena tidak semuanya ada di Indonesia. Bahkan sebagian besar ada di negeri yang lain. Selama ini yang kita pahami bahwa tanaman adalah bahan konsumsi bagi makhluk hidup. Tapi ternyata ada ya tanaman yang memakan serangga. Ya, Sobat Juara semua, sampai di sini pertemuan kita dalam seri pengetahuan umum. Sampai jumpa lagi di seri pengetahuan umum berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.